Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa Universitas Surabaya dan hari ini kami sedang berada di Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan dan kita akan langsung masuk ke rumah kompos dan mengupas informasi bagaimana sih pengelolaan sampah menjadi kompos itu. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung masuk ke rumah kompos dan mewawancarai Bapak Rizal yang merupakan koordinator dari pengelolaan sampah ini. Yuk kita masuk. Berada di rumah kompos dan sekarang kita akan mewawancarai Bapak Rizal. Selamat pagi Pak Rizal. Pagi Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Boleh kita mewawancarai Bapak ya? Iya. Iya, jadi Pak, pertama-tama kita ingin tahu nih, sejak kapan rumah kompos ini berdiri ya Pak Rizal? Kalau berdirinya sudah sejak lama, yaitu sekitar tahun 2000-an. Kalau pusat kota, ini kan barengan berdirinya dengan pusat kota. Sudah 20 tahunan ya Pak ya? Lama ya Pak. Dari kompos ini tuh sebenarnya gimana sih Pak proses pembuatannya itu secara singkat? Kalau proses kita melakukan pengomposan itu, pertama itu kan pasti ada sampahnya. Sampah itu dari warga. Juga kita campur dengan sampah kebun milik kita. Gitu. Jadi sampah itu sampah organik milik warga kita cacah dengan mesin pencacah yang sebelah situ. Yang ini ya Pak? Ya, mesin pencacah itu. Kemudian sampah kebun kita juga kita cacah gitu. Habis kita cacah kedua sampah tersebut kita aduk dengan rata. Dalam arti benar-benar sampah kebun. Kalau sampah kebun itu kan cenderung kering, dahunan kering, ranting kering gitu. Kemudian sampah dari rumah tangga itu kan cenderung basah. Itu jadi kita campur benar-benar kita kondisikan kadar airnya benar-benar pas, nggak terlalu banyak air, juga nggak terlalu kering gitu. Habis kita campur, biasanya prosesnya di sini. Kemudian kita pindah ke sana. Ke sana itu kita buat gundukan atau gunung-gunungan itu. Nah itu nanti, iya itu prosesnya, proses pengomposannya. Itu nanti kita peram selama sekitar 2 hari. Jadi setiap 2 hari sekali itu sampah atau kompos proses pengomposan itu akan kita aduk, kita geser. Tujuannya apa sih kalau kita aduk, kita geser? Kita aduk biar sampahnya itu kita mengatur suhunya. Jadi kalau sampah itu nggak diaduk, nggak dibuka itu suhunya itu sangat panas. Aktivitas mikroorganisme itu menyebabkan kenaikan suhu di dalam. Jadi sampah yang di dalam emang kelihatan di luar itu kering gitu ya, nggak ada apa-apa. Cuman kalau waktu itu dibuka, kita telat gitu ya. Waktu itu dibuka itu pasti jadi abu kalau terlalu lama. Kalau biasanya kalau per 2 hari kita buka itu biasanya keluar cukup banyak uap. Uap gitu. Jadi kita buka itu uapnya muncul banyak. Itu nggak apa-apa asal nggak jadi abu. Itu salah satu ciri bahwa ada aktivitas mikroorganisme di situ. Selama mengelola sampah ini, apa ada permasalahan-permasalahan ya Pak yang ingin Bapak sampaikan? Kalau permasalahan yang cukup sering gitu ya, intinya itu agak sulit untuk diselesaikan itu ada 2. Itu terkait dengan tenaga pengolahnya dan juga mesinnya. Tenaga pengolah di sini itu biasanya itu cukup sering itu hanya saya sendiri yang mengolah itu. Padahal idealnya itu minimal 2 orang sampai 3 orang itu dalam proses pengolahan sampahnya itu. Jadi itu. Kemudian yang kedua itu masalah mesin, khususnya di mesin pencacah. Mesin pencacah yang mana? Mesin pencacah itu ini. Oh ya. Mesin pencacah ini sering sekali mengalami kendala di kerusakan mata pisaunya. Jadi di dalam mesinnya itu ada mata pisau. Itu menurut yang yang tahu terkait kualitas besi itu mengatakan kalau emang mata pisau di mesin ini itu tergolong besi yang rendah, jadi gampang patah, gampang tumpul itu. Jadi kita cukup sering mengalami kendala. Harus diganti terus gitu ya Pak? Diganti terus. Jadi selama ini kita mencoba untuk tetap memperbaiki terus. Jadi kalau itu mata pisaunya tumpul, kita gerinda, kita tajamkan lagi. Kalau patah kita las lagi gitu. Saya kira bisa diganti Pak. Sebenarnya bisa diganti. Cuman
karena kita kendala itu ada apa itu biaya operasional gitu kan ya, itu nggak nutut untuk biaya itu mengganti itu. Berarti semakin lama pisaunya juga semakin degradasi Pak ya? Iya betul. Jadi nanti ya kita anggarkan tahun depan itu kan, karena kita punya program, kita punya apa kegiatan, biasanya kan biayanya itu kan dari ubaya itu. Nah, otomatis tahun depan akan kita anggarkan untuk itu. Itu masalah yang terbesar dua itu tadi. Kalau yang lain-lain masalah drainase itu gampang menurut saya, karena itu kan tinggal buat selokan kita aja kan selesai. Kemudian di sini sebenarnya butuh apa itu ventilasi. Sekali Pak, masih panas. Ventilasi terutamanya itu di exhaust, kipas exhaust itu agar di sini nggak pengap. Kan ini rumah komposnya udah jalan lama Pak. Iya. Kedepannya Bapak itu kira-kira visi dan visinya itu gimana ya Pak? Pengembangannya gitu. Kalau pengembangan kita sudah punya rencana itu untuk mengolah bukan hanya sampah organik saja, tapi kita mencoba untuk menampung sampah yang anorganik, khususnya itu sampah yang plastik. Ya, kita sudah punya gambaran bahwa plastik itu akan kita olah menjadi, nanti intinya itu hasilnya itu menjadi biji plastik. Itu karena kita sudah punya yang organik, otomatis kita kan mengembangkannya ke arah anorganik. Tujuannya apa? Agar sampah dari warga itu nggak semuanya masuk ke tempat penampungan sementara milik Pemkot. Kita juga mengharapkan dengan adanya program ini kita juga bantu pemerintahan daerah dalam hal mengurangi volume sampah. Jadi intinya ini kan kita itu udah punya kompos Pak. Iya. Kita tuh pengen mengarah ke yang sifatnya anorganik seperti biji plastik atau apa gitu. Jadi atau kaca atau besi gitu. jadi supaya jadi tempat pengelolaan sampah yang terpadu sekalian gitu ya Pak. Iya, Ya? seperti itu. Jadi semua sampah bisa masuk ke sini lah istilahnya gitu. Bisa kita olah, bisa menghasilkan. Untuk pengelolaan yang anorganik ini mesin-mesin apa ya Pak yang mungkin perlu dilatih gitu ya Pak? Iya tentunya. Kalau mesin kita yang paling butuhkan itu ya apa itu mengolah sampah plastik, yang plastik itu menjadi biji plastik. Itu kita masih belum nemu gimana konsepnya si mesinnya ini, atau bagaimana nanti kita apa itu ke penjualnya itu siapa gitu. Jadi kita kan otomatis kalau biji plastik itu kan ke perusahaan, biasanya ke perusahaan plastik gitu kan. Kita masih belum nemu perusahaan itu. Jadi kita masih istilahnya ini masih rencana untuk ke depan. Belum pasti apakah bisa terrealisasi tahun depan atau kapan, itu masih belum, masih rencana. Coba. Tapi kalau soal plastik dan lain-lain itu harusnya bisa membantu sangat banyak ya Pak ya. Karena kan mayoritas sampah kalau dari kampung ini kan juga plastik ya Pak ya. Iya, jadi sama plastik itu volumenya juga sangat banyak gitu. Nggak cuma botol, harapan kami juga kita bisa menampung sampah plastik yang jenisnya kresek. Itu karena kebanyakan yang kalau dijual di pengepul itu yang botol aja, sedangkan yang kresek kan nggak menerima. Nah itu, jadi kalau bisa segala jenis plastik istilahnya gitu kita analogikan semua jenis plastik kita masukkan dalam satu mesin, hasilnya biji plastiknya kita jual. Itu harapannya kami seperti itu. Makasih ya Pak. Makasih ya, Pak, ya. Buat wawancara. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, terima kasih. Semoga semua harapannya bisa tercapai ya Pak, Iya. supaya rumah kompost Terima semakin kasih. berkembang lagi. Betul. Bisa langsung terintegrasi nih yang organik sama yang anorganik. Betul. Iya. Mari Pak. Makasih, Pak.